Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Lebaran Idul Fitri, hari yang berbahagia untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan keimanan oleh Allah. Nikmat yang besar dan banyak yang kita rasakan ini merupakan bukti bahwa Allah tidak pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Udara yang kita hirup, darah yang mengalir di dalam tubuh kita, bahkan jantung yang selalu berdenyut yang kita sendiri tak bisa menghitung berapa banyak jumlah denyut jantung tersebut. Semuanya itu tidak luput dari perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, sholawat serta salam tidak bosan-bosannya kita bermohon kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Karena berkat perjuangan yang gigih dan penuh sabar yang telah beliau lakukan, telah berhasil membawa umat manusia dari zaman kegelapan menjadi zaman yang penuh cahaya. Islam menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Pemirsa yang dicintai Allah, dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Tujuan utama perintah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa dalam kondisi apapun, senang maupun susah, lapang ataupun sempit. Kita wajib berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Walaupun dalam kondisi karantina yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan ini, mari kita terus meningkatkan ketakwaan dan kesabaran. Ketakwaan dan kesabaran adalah modal utama untuk menghidupi dan menghadapi kondisi pandemik saat ini. Takwa adalah istiqomah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa barang siapa bertakwa pasti akan diberikan solusi dan jalan keluar atas segala persoalan kehidupan, termasuk pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kesabaran itu sangat perlu kita pupuk. Karena apa? Karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika diiringi dengan kesabaran. Yang ketiga, para kekasih Allah, yaitu para nabi dan orang-orang soleh, banyak menghadapi ujian hebat, ujian yang berat. Dengan kesabaran yang kuat, akhirnya mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Nabi Yunus
dikarantina di perut ikan, akhirnya mendapati umatnya bertaubat. Nabi Yusuf dikarantina di penjara, akhirnya keluar menjadi nabi dan raja. Nabi Muhammad SAW melakukan karantina di Gua Hiro selama 40 hari, akhirnya diwahyukan surat Al-Alaq yang bisa membawa cahaya dan rahmat bagi seluruh alam. Bercermin dari para kekasih Allah di atas, kita harus bersabar dan selalu memohon pertolongan serta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat ampunan dan kemuliaan dari Allah setelah pandemi COVID-19 ini berlaku. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kalimat takbir dari mulut umat Islam bergema di mana-mana. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan syukur yang bercampur gembira sebab kita telah sampai kepada hari yang kita nantikan, yaitu Idul Fitri. Kalimat Idul Fitri terdiri dari dua kata, yaitu kata Id yang berarti kembali atau hari raya, dan kata Fitri berarti kesucian. Dengan demikian Idul Fitri dapat diartikan sebagai hari perayaan umat Islam atas keberhasilannya kembali ke kesucian diri sebagai fitrahnya. Ya subhanallah, orang yang berhasil melaksanakan puasa sebulan penuh dengan penuh keimanan dan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai orang yang kembali suci. Untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah, maka umat Islam dianjurkan untuk menutup ibadah Ramadan dengan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, yaitu dengan sholat Idul Fitri. Adapun landasan hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah sebuah riwayat dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari khusus yang merupakan hari raya bagi mereka. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kedua hari ini hari apa? Penduduk Madinah menjawab, pada 2 hari ini kami mengadakan perayaan bergembira dan bermain-main sejak zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kedua harimu dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah, untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah, maka kita umat Islam dianjurkan untuk menutup ibadah Ramadan dengan merayakan Idul Fitri. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Oleh karena itu, di samping melestarikan nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan, kita berupaya melakukan peningkatan dalam amal ibadah tersebut. Untuk melakukannya dapat diupayakan melalui 6 cara, yaitu pertama, musyawarah atau komitmen dan tekad yang bulat. Artinya mengawali bulan Syawal ini hendaknya kita memiliki komitmen dan tekad yang bulat bahwa kita betul-betul akan berupaya meningkatkan amal ibadah kita. Yang pertama. Yang kedua, muraqabah atau memantau diri kita, atau merasakan bahwa Allah memantau diri kita. Jika sikap ini dimiliki, tentu kita tidak akan main-main dalam pelaksanaan tekad tersebut, sebab Allah akan selalu melihat keseriusan tekad kita. Yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah, yaitu muhasabah, ya, melakukan introspeksi sejauh mana pelaksanaan tekad yang diikrarkan tersebut, apakah terlaksana dengan baik atau terlaksana tetapi dipenuhi dengan kelalaian, atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Yang keempat, muaqabah, yang artinya memberikan sanksi yang bernilai jera
terhadap kelalaian dan pelaksanaan tekad. Sebab bila kelalaian tersebut tidak diberikan sanksi, dikhawatirkan kelalaian serupa akan terulang kembali. Yang kelima yaitu mujahadah, mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri untuk memperbaiki kelalaian dari pelaksanaan tekad yang pernah terjadi. Bila seluruh kemampuan telah dikerahkan untuk melaksanakan tekad dalam peningkatan amal tersebut, insya Allah pasti dapat terwujud. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang keenam adalah taubih wa mu'atabah, yaitu senantiasa mengkritik diri. Ya, saya masih kurang apa? Sehingga kita bisa memperbaiki diri. Kalau kita bisa mengkritik diri sendiri. Sebab dengan cara inilah kita menyadari bahwa amal-amal kita penuh dengan kekurangan. Sehingga ke depan kita akan berupaya untuk meningkatkannya. Demikian 6 cara bagi kita dalam berupaya melakukan peningkatan dalam bidang amal ibadah tersebut, yaitu di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahasan kita tentang hari ini, Idul Fitri, merupakan akhir dari serangkaian tausiah yang saya sampaikan selama ini di bulan Ramadan, ya, selama ini 30 hari. Semoga banyak yang bisa diambil sebagai pelajaran bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita sebagai umat Islam yang bertakwa. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan berikutnya. Banyak khilaf dan salah kata yang mungkin saya sampaikan tanpa sengaja selama tausiah pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga kita semua dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Semoga kita diterima amal ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus segala dosa-dosa kita dan kembali ke fitrah kita. Amin 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 ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.